Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa kembali dengan channel Ebeng. Kali ini kita akan berbagi informasi tentang prioritas Menpan RB untuk angkat tenaga honorer jatuh kepada non-ASN yang masuk kriteria ini. Sebelum kita lanjut, tolong like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Bapak Ibu sekalian, terutama tenaga honorer, ini sangat penting ya. Tolong simak sampai tuntas karena ini menyangkut apakah Anda, khususnya tenaga honorer dan Bapak Ibu sekalian, masuk kriteria ini ya untuk menempati posisi jadi tenaga ASN ya untuk pengangkatan tahun 2023. Nah, ini kita lihat di layar tenaga honorer yang diprioritaskan Menpan RB. Jadi ada Menteri Pendegayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Adwar Anas, menyampaikan kriteria honorer yang menjadi prioritas pengangkatan menjadi aparatur sipil negara atau ASN ya. Nah, ini dikutip dari naikpangkat.com. Lewat rekrutmen CASN 2023 diharapkan bisa membawa perubahan transformasi ya bagi birokrasi sumber daya manusia di lingkungan kepegawaian. Nah, ini sudah dipastikan bahwa Adwar Anas itu memberikan statement bahwa pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan P3K pada tahun 2023 ya. Ini sudah jelas Menteri Pan RB Adwar Anas bahwa tahun 2023 ada pengangkatan CPNS dan PPK. Kebijakan rekrutmen CASN ini pada tahun 2023 itu berfokus pada 4 kebijakan utama ya. Yang pertama itu fokusnya kepada pelayanan dasar ya. Pelayanan dasar ini seperti pendidikan dan kesehatan atau tenaga teknis lainnya. Kemudian yang kedua adalah merekrut pekerja digital ya. Jadi mungkin nih untuk tenaga resepsionis sudah mulai digantikan oleh sistem aplikasi ya. Jadi tidak perlu lagi tenaga untuk itu terlalu banyak. Kemudian yang ketiga adalah melakukan rekrutmen CPNS dengan selektif ya. Nah, ini yang selektifnya mungkin terutama untuk tenaga baru ya yang mengikuti passing grade ya. Cuma mudah-mudahan nanti RUU ASN itu disahkan, jadi tenaga honorer yang masuk kriteria bisa diangkat tanpa tes ya. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Kemudian yang keempat, mengurangi rekrutmen posisi yang tergantikan dengan kemajuan teknologi ya. Nah, jadi ini untuk misalnya tenaga absensi ya, kalau sudah sekarang pakai aplikasi, mungkin tenaga ini akan dikurangi ya. Tidak ada penerimaan untuk tenaga tersebut. Kemudian pemerintah sendiri masih melakukan analisis ya tentang kebijakan mana saja yang akan terkena dampak perkembangan dan kemajuan teknologi. Nah, jadi orientasinya pengangkatan ASN ya, CPNS maupun P3K itu berdasarkan kemajuan teknologi yang sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, sini Menteri Anas juga menegaskan karena dunia digital itu berubah dengan cepat, pemerintah juga harus cepat beradaptasi agar tidak tergerus zaman. Ini sudah jelas ya. Apalagi semboyan Menteri Pan RB itu SDM Indonesia itu harus mendunia ya, aparatur sipil negara. Ada beberapa profesi dan golongan honorer yang diprioritaskan Menpan RB menjadi ASN lewat seleksi CASN 2003. Nah, ini tolong diperhatikan ya, prioritas Menpan RB untuk tenaga honorer supaya bisa ikut calon aparatur sipil negara tahun 2023. Jadi ini khusus untuk seleksi CPNS tahun depan, tahun 2023 ini, prioritas pemerintah untuk melakukan pemenuhan kebutuhan profesi tertentu ya. Jadi seperti hakim, jaksa ya, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya, termasuk talenta digital ya, serta jabatan pelaksana prioritas sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 45 tahun 2022 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah ya. Demikian kata Adwar Anas ya. Kemudian bagi lowongan P3K ya, untuk lowongan P3K pemerintah akan lebih memfokuskan pengangkatan tenaga honorer ya, khususnya tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan untuk diprioritaskan menjadi ASN. Nah, jadi pada tenaga honorer yang berkecil hati karena tenaga P3K ini lebih difokuskan kepada tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Nah, untuk PNS-nya mudah-mudahan itu menjadi prioritas tenaga honorer di luar tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan ya. Kita sama-sama berdoa saja semoga terjadi demikian. Sampai saat ini Menteri Pan RB meminta kepala daerah untuk melakukan pendataan ya usulan ASN yang dibutuhkan di setiap instansi di pemerintah daerah. Berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian, lembaga, dan Pemda akan ditetapkan formasi dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis
kepala BKN ya. Demikian ucap Ajwar Anas ya. Jadi dalam rekrutmen CASN tahun ini, tahun 2023, Ajwar Anas ini menyebutkan beberapa variabel yang menjadi kriteria untuk merekrut PNS dan juga P3K ya. Mulai dari jumlah PNS yang sudah pensiun, program strategis nasional, geografis, dan juga besaran anggaran. Nah, jadi ini 4 hal yang menjadi dasar untuk pengangkatan ASN ya, aparatur sipil negara, baik PNS maupun PPK ya, P3K. Namun tidak hanya itu ya, empat kriteria dasar tadi. Pemerintah juga memiliki 3 opsi kebijakan ya bagi tenaga honorer. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang masih tenaga honorer, itu Menteri Pan-RB sangat memperhatikan sekali ya untuk di tahun 2023 ini. Opsi pertama adalah mengangkat semua tenaga honorer ya. Kemudian opsi kedua adalah memberhentikan seluruh tenaga honorer, khususnya yang baru ini ya, yang di atas tahun 2014 ya. Kalau yang sudah lama kerjanya dan umurnya cukup tua ya, itu menjadi prioritas. Kemudian opsi ketiga adalah mengangkat tenaga honorer sesuai dengan skala prioritas dan selektif ya, dari instansi pemerintah pusat maupun daerah. Pastinya ketiga opsi yang akan diambil akan berjalan terus nanti di tahun 2003. Mengingat penghapusan tenaga honorer memang akan dilakukan pada tanggal 28 November tahun 2023 ya. Pada beberapa waktu lalu ya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian SIMK BKN Pak Soharmen mengungkapkan sistem seleksi calon aparatur sipil negara SSSCASN akan dibuka serentak ya, baik untuk P3K guru maupun non guru ya, di tahun 2023. Kata beliau, jadi semua pelamar akan mendaftar tahun ini dan masuk dalam formasi PPPK 2022, ungkap Deputi Soharmen. Menurut dia, walaupun pendaftaran dibuka serentak, jadwal tes tidak disamakan ya. Tahun ini pemerintah memprioritaskan hanya pada 2 formasi ya, guru dan tenaga kesehatan. Tadi di depan sudah disebutkan untuk tenaga ASN P3K ya, khususkan untuk tenaga guru dan kesehatan. Untuk honorer mudah-mudahan masuk dalam PNS ya, calon pegawai negeri sipil ya, PNS. Nah, demikian informasi mengenai tenaga honorer yang diprioritaskan Menpan RB ya, untuk segera menjadi ASN tahun 2023 ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, terutama tenaga honorer ya, sudah menyimak tadi dengan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sekarang sudah harus mempersiapkan diri untuk mengikuti calon ASN ataupun siap diangkat tanpa tes ya, apabila RUU Undang-Undang ASN disahkan ya. Demikian kabar ini saya tersaji. Satu harap kami semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di channel Ebeng berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.